Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk edisi hari ini pada hari Kamis 4 Mei 2023 kami mengangkat tema urgensi Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Celebes People, peraturan daerah Kota Makassar tentang pencegahan ataupun penanggulangan bahaya kebakaran yang diprakarsai oleh pemerintah Kota Makassar telah disahkan oleh DPRD Kota Makassar tertanggal 21 Juni 2022 lalu. Seperti apa kemudian urgensi dan implementasinya kepada masyarakat? Di studio kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Pak Arifin Dengkule selaku anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat Pak Arifin? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua ada Pak Alam Syatalib APMSI selaku KB Pencegahan Damkar Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Alam Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa pengamat tata kota di sana ada Pak AR Fahmidin AT PhD. Apa kabar Pak Fahmi? Sehat Pak ya? Alhamdulillah, selalu baik. Terima kasih Pak Fahmi sudah berkesempatan hadir. Baik, pada malam hari ini urgensi Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Gimana pandangan dari Pak Arifin selaku anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Pak? Apa yang melatar belakangi lahirnya Perda tersebut? Apa urgensinya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang melatar belakangi lahirnya Perda tersebut ini mengenai pencegahan. Lahirnya Perda untuk khususnya di Dinas Pemadam Kebakaran ini, karena kita bisa lihat bahwa Makassar ini adalah salah satu kota metropolitan. Nah, di kota metropolitan ini kita bisa lihat bagaimana struktur pembangunan yang ada di bawah di masyarakat itu kan tidak sama semua. Oleh karena itu, latar belakang lahirnya Perda tersebut ini adalah bagaimana masyarakat, bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran ke depan di dalam menanggulangi yang namanya kebakaran. Kita tidak tahu kapan itu kebakaran akan terjadi. Kita tidak bisa prediksi. Oleh karena itu, lahirnya Perda tersebut ini karena kenapa kita biasa mendengar salah tangkap dari masyarakat bahwa kalau terjadi suatu kebakaran di daerah tertentu atau di kelurahan atau di kecamatan tertentu, yang selalu disalahkan adalah Dinas Kebakaran. Seakan-akan bahwa Dinas Kebakaran, Pemadam Kebakaran terlambat menangani masalah ini. Padahal dalam hal ini, dalam Dinas Kebakaran ini adalah bekerja 24 jam di dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan untuk khusus Dinas Pemadam Kebakaran ini, maka ditempatkanlah beberapa titik-titik tertentu di kecamatan mobil-mobil yang bisa mengantisipasi ke depan apabila terjadi kebakaran, tidak berfokus suatu titik. Nah, yang kedua, yang saya lihat sekarang ini di pemerintahan Kota Makassar, ini kan kebanyakan yang masuk biasa di tempat-tempat yang agak rawan kebakaran, misalnya di tempat-tempat di pemukiman-pemukiman yang padat penduduk yang tidak bisa dijangkau oleh mobil-mobil truk atau mobil besar, dalam ini mobil besar Dinas Kebakaran. Nah, sekarang Dinas Pemadam Kebakaran ini telah mengadakan, saya lihat sudah dianggarkan tahun kemarin 2022 itu bentuk seperti tapi ini belum keseluruhan ya, bentuk daripada semacam mobil bentor begitu, tapi dia punya kapasitas itu kalau tidak salah ya 500 liter ya, setengah kubik ya, itu ditempatkan di kelurahan-kelurahan. Kenapa? Itu salah satu untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran. Saya kira dari Dinas Pemadam Kebakaran bisa tertolong dengan adanya ditempatkan di titik-titik tertentu mobil-mobil yang berbentuk yang bisa masuk menangani di tempat lorong-lorong yang kecil. Baik, Pak Arifin tadi sudah menjelaskan ya apa yang latar belakang kemudian lahirnya Perda tersebut. Nah, Perda ini kan lahir pada 21 Juni 2022 lalu ya Pak ya. Yeah. Kenapa baru kemudian ada regulasi ini, atau kan sudah ada regulasi yang mengatur itu sebelumnya Pak Arifin? Sebelumnya belum ada regulasi mengatur, tapi ada perwalian mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam Dinas Kebakaran ini.
Oleh karena itu, karena melihat situasi yang terjadi di Kota Makassar semakin rumit dalam hal penanganan terhadap pemadam kebakaran ini, sehingga muncullah ide-ide dari pemerintah kota untuk bagaimana supaya bisa melahirkan suatu perda. Perda lahir ini ya memang kita akui tahun 2022. Ya saya salah satu termasuk dalam pansus perda itu tersebut. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya perda tersebut ini, teman-teman kita dari Dinas Pemadam Kebakaran di dalam menjalankan tugasnya itu tidak bagaimana lagi apa yang saya katakan tadi, bahwa biasa hal-hal yang sepele sedikit-sedikit disalahkan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Itu tadi, karena sudah terjadi kebakaran, disalahkan lagi. Ini Dinas Pemadam Kebakaran bagaimana cara menangani, terlalu terlambat. Nah, inilah langkah-langkah yang diambil pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran, bagaimana kira-kira ke depan sehingga hal-hal yang sepele ini tidak menimbulkan di masyarakat kembali. Baik, terima kasih Pak Arifin. Saya kemudian ke Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, pandangan umum Anda terkait lahirnya peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 ini, Pak? Untuk kami di Damkar sangat bersyukur atas lahirnya Perda nomor 1 tahun 2022 ini, dan kami atas nama pimpinan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang mengawal kami kemarin untuk lahirnya Perda ini, karena Perda ini sangat penting untuk kami juga untuk seluruh masyarakat sebenarnya, karena di Perda ini mengatur dua hal, yaitu pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Nah, di pencegahan itu yang memang kita fokuskan, karena di pencegahan ini bisa mencegah terjadinya kebakaran-kebakaran di titik-titik di bangunan-bangunan, di pemukiman, dan juga kita juga bisa mengatur di pencegahan ini adalah akses pemadam, juga jalur-jalur evakuasi. Nah, peran serta masyarakat itu ada di bagian kedua, yaitu di bagian penanggulangan bahaya kebakaran. Jadi peran-peran serta masyarakat kita juga masukkan di sini, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pencegahan kebakaran atau penanggulangan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari seluruh masyarakat. Nah, untuk proteksi aktif dan juga pasif itu seperti apa, Pak? Untuk proteksi aktif dan pasif itu bisa kita lihat dan kita lihat di medsos juga ada. Untuk pasif itu biasanya dari ketahanan bangunan. Ya, misalnya di gedung-gedung itu, yang kalau kita fokus di gedung, itu pasif itu pintu tahan api, kemudian jalur masuk mobil pemadam, itu harus diperhatikan, karena itu adalah proteksi pasif. Dan yang paling penting juga adalah kompartementasi, pemisahan. Jadi ada bangunan yang memang diciptakan untuk supaya bangunan itu bisa tahan, misalnya sampai 2 jam lah, karena agak sulit memang untuk menahan api. Maka hal-hal tersebut kita atur di Perda agar supaya pintu darurat ini menggunakan pintu tahan api yang bisa kita lakukan, kita bisa maksimalkan dalam 2 jam itu, kita maksimalkan untuk kita evakuasi. Jadi ini yang kita fokuskan di pencegahannya dari proteksi pasif. Untuk aktif itu seperti APAR, ya, itu yang harus disiapkan oleh seluruh bangunan di Kota Makassar. Juga ada sprinkler ini ada juga di sini di gedung tinggi, kemudian alarm deteksi alarm, kemudian hidran gedung dan hidran halaman. Ini untuk proteksi aktifnya. Jadi apabila terjadi suhu sekitar 65 derajat, maka dia akan otomatis memadamkan api tersebut. Dan kalau kami di Damkar itu ada lagi namanya manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, ini siapa yang berbuat apa? Nah, kan ada barang nih, ada untuk alat pencegah kebakaran nih. Tapi siapa yang melaksanakannya? Siapa yang menggunakannya? Nah, ini diatur dalam manajemen keselamatan kebakaran gedung, yang sementara juga kami buat perwalinya supaya lebih teknis lagi disampaikan kepada seluruh pemilik gedung yang
kami persyaratkan itu di Perwali lantai 8 ke atas. Baik. Lantai 8 ke atas. Terima kasih Pak Alamsyah. Saya ke pengamat tata kota. Pak, bagaimana pandangan Anda tentang lahirnya peraturan daerah ini nomor 1 tahun 2022 dari sisi pengamat tata kota? Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih Ibu Vika. Selamat malam Pak Dewan, Pak Kabid. Izin kami menyapa dulu para pemirsa Celebes TV malam ini ya. Tadi itu setelah melihat temanya itu, saya waduh bagus sekali nih, luar biasa challenge. Kenapa kita sebut begitu? Karena sekarang itu kebutuhan yang sangat betul dibutuhkan ke masyarakat. Kalau melihat dari sisi perspektif legalisasi hukum, saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman, saudara, bapak, ibu-ibu di Dewan itu luar biasa, mendorong untuk perda itu. Kita tahu bahwa Makassar itu berkembang secara eksponensial. Ya, ada joke itu, kalau hari ini ada bangun tanah kosong di depan, mungkin minggu depan sudah ada ruko di situ. Kalau kita kembali ke perkembangan kota Makassar yang eksponensial itu relatif sudah tidak berkembang secara vertikal, horizontal gitu. Dia tadi berkembang vertikal. Tadi sempat diskusi sama Pak Kabid di luar sebelum kegiatan acara bahwa dengan sifat kota yang begitu vertikal sekarang, memang kebutuhan seperti itu, maka pendekatan yang kita lakukan baik itu secara hardware, sumber daya maupun terutama regulasi ya, sebagai dasar kita bergerak semua, itu harus adaptif, berubah serta sangat up to dating. Ada yang menarik tadi yang disampaikan Pak Kabid, kita highlight mungkin Pak Dewan juga mungkin biasa attention di situ bahwa isu-isu kebakaran baik itu penanggulangan maupun pencegahan, terutama pencegahan, memang nggak bisa hanya bersandar pada satu institusi seperti pemadam. Dia dibutuhkan memang kolaborasi kerja yang apik gitu. Kalau kita meminjam dari literatur dari luar itu penanggulangan pencegahan kebakaran berbasis partisipatif ya Pak Kabid ya, Pak Dewan, bahwa seluruh elemen memang yang dibutuhkan di masyarakat itu bergerak sama-sama, minimal ketika ada penanggulangan. Istilahnya di manajemen bangunan tadi, siapa tahu berbuat apa gitu. Kalau kita bisa bilang bahwa apa yang dilakukan secara regulasi itu sudah luar biasa, sangat inovatif. Yang kita butuhkan memang ke depan adalah adalah bagaimana mengimplementasi secara cepat, terukur dan tepat. Karena kalau meminjam istilahnya api itu, api tidak bilang-bilang tuh kalau datang. Tidak bilang-bilang. Nah yang kita lakukan itu ya tentu harusnya bersama-sama gitu. Kira-kira kalau dari perspektif kekotaannya kita. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini, urgensi peraturan daerah pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Terlebih dahulu saya ke pengamat tata kota sebelum saya ke Pak Kabid dan juga Pak Dewan. Pak Fahmi, melihat saat ini Kota Makassar sebagai kota metropolitan dan perkembangannya cukup pesat ya Pak ya, apakah memang tingkat kerawanan terjadi kebakaran ini begitu besar? Terus indikatornya seperti apa Pak Fahmi? Baik, kalau menanggapi itu tentu kita harus punya data ya yang valid untuk itu. Dibutuhkan memang data yang valid untuk membuat sebuah kesimpulan apakah rentang atau tidak. Ya kebetulan kami di situ juga di perguruan tinggi melakukan pendekatan riset untuk itu. Pendekatan kita lakukan memang kalau meminjam istilah dari metodologi yang kita lakukan untuk melihat kerawanan, kita tidak bisa sebut semua rawan. Kita tentunya ada dia punya grading ya. Ada ya rawan tingkat 1, tingkat 2, ada rawan sekali, malah ada mungkin yang tidak rawan. Seperti daerah pantai itu kan dia tidak rawan. Apa yang kita maksudkan di situ adalah bahwa di dalam pengambilan kebijakan, baik itu misalnya penempatan sumber daya, misalnya sumber daya meminjam istilah dari Pak Kabid dan Pak Dewan, ada penempatan sumber daya misalnya alat kebakaran, mobile kebakaran, itu memang sebaiknya pendekatannya nanti itu lihat dari penempatan sumber daya itu dilihat dari tingkat kerentanan, kerawanan.
Biasanya kalau kita menempatkan itu kan, penempatan sumber daya kan berbasis administratif begitu. Di kecamatan mana, itu tidak apa-apa. Tapi kalau biasa kita mau bisa agak lebih tepat, sama ini tepat tapi untuk pas gitu, memang diperlukan metodologi untuk penempatan sumber daya untuk penanggulangan dan terutama penanggulangan ya, karena pencegahan kan pasif, pasti harus dibangun ketika bangunan itu sudah berdiri. Kita bisa misalnya sebut tadi, kita diskusi tadi bahwa area-area, ada memang area-area yang secara karakter fisik, memang dia punya, ditambah dengan memang lingkungan atau milieu yang gampang memicu, itu bisa dengan segera menimbulkan kebakaran. Kalau dari data ya tentu daerah-daerah pemukiman kumuh, itu tentunya bukan hanya secara fisik gampang memicu kebakaran atau terjadi kebakaran, tapi juga itu berhubungan dengan biasanya kultur gitu. Kultur kita sebut misalnya gini, teman-teman mungkin yang tinggal di area tertentu merasa bahwa prioritas kebakaran itu enggak usah dulu, kita yang penting dulu kita kerja, dapat dulu bisa hidup sehari-hari itu sudah cukup. Nah, itu tidak apa-apa, tapi kadang-kadang itu kesadaran itu muncul ketika baru muncul itu api. Udah penting ternyata ya. Selain itu saya kira pendekatan yang lebih responsif, yang bersama-sama itu memang kita harus bisa lakukan sama-sama agar lebih tepat. Sekali lagi kalau dari kami melihat pencegahan dan penanggulangan itu selalu bersifat inovatif, tidak ada pendekatan yang paling pas di situ. Mungkin begitu Pak Kabid ya, selalu ada pendekatan baru-baru begitu. Contoh ya, misalnya tadi kita sempat diskusi, mungkin ini yang menarik karena tidak semua yang kita lihat di luar, misalnya kita bisa adopsi langsung. Contoh di luar itu tidak ada pendekatan misalnya pemadam kebakaran menggunakan inovasi kayak tadi Pak Demtor. Di Tokyo nggak ada itu, Singapura nggak ada, itu lokal sekali. Artinya bahwa memang pendekatan yang dilakukan baik itu, terutama di penanggulangan, memang harus berbasis inovatif terus. Kita berpikir bagaimana, sambil tentu budaya kultur untuk lebih aware dari semua kalangan, terutama dari anak-anak kecil sampai di sekolah-sekolah itu yang kita dorong terus-menerus. Ya. Baik. Saya ke Pak Dewan. Sejauh saat ini, bagaimana Anda melihat manajemen keselamatan perlindungan proteksi diri terhadap bahaya kebakaran ini, Pak? Apakah sudah sesuai harapan atau gimana, Pak Dewan? Ya, kalau kita berbicara tentang proteksi untuk dinas keselamatan, terutama petugas kita di damkar itu, ya saya kira harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kenapa? Ya, kita bisa melihat saudara-saudara kita di damkar itu di dalam penanggulangan suatu kebakaran, apalagi kalau daerah-daerah tertentu atau ke gedung-gedung yang ini, ya saya kira masih terbatas dari hal-hal yang sesuai apa yang dikatakan tadi Bapak dari tata kota, bahwa ya dinas damkar ini harus berinovasi terus sehingga tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di dalam penanggulangan dengan kebakaran ini tersebut. Oleh karena itu kita di Dewan selalu berharap bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di damkar, bagaimana caranya untuk meningkatkan atau menginovasi dengan adanya namanya tadi kebakaran, kan kita tidak bisa prediksi bahwa di daerah-daerah tertentu memang apa yang dikatakan tadi Pak dari tata kota, bahwa ya itu tadi tidak semua area yang rawan terhadap kebakaran. Nah, di dalam menanggulangi kebakaran tersebut ada daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu kami dari Dewan mendorong teman-teman kita di damkar bagaimana caranya berinovasi. Contoh tadi ya, tapi katanya damtor tadi itu salah satu contoh yang tadinya mungkin masuk di lorong-lorong ini tidak bisa, ada damtor bisa masuk. Sehingga ini salah satu juga inovasi sebenarnya, walaupun barangkali ya belum belum begitu yang kita harapkan, karena dalam penanggulangan kebakaran ini betul-betul butuh skill yang bagaimana caranya supaya api cepat dipadamkan pada saat terjadi suatu kebakaran. Iya.
Pak Arifin, ini kan sudah dari tahun lalu ya Pak ya, dari Juni 2022 telah disahkan. Bagaimana kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Pak sejauh ini? Iya, ini kan sekarang semua perda yang dilaksanakan sekarang itu 50 anggota DPR Kota Makassar terjun ke masyarakat mengedukasi atau dalam hal ini penyebar luasan itu sendiri peraturan-peraturan daerah yang telah disahkan oleh pemerintah kota kerjasama dengan anggota DPR yang ada. Oleh karena itu kita berharap ke depan bahwa setelah kita terjun ke bawah mengedukasi masyarakat bahwa adalah peraturan-peraturan daerah khusus damkar ini bla bla bla. Kita perlu tahu bahwa di masyarakat bawah itu masih banyak yang tidak tahu perda-perda yang diterbitkan oleh atau yang dijalankan oleh pemerintah kota dengan DPD itu sendiri. Oleh karena itu DPD Kota Makassar kita sudah berjalan sudah kurang lebih 3 tahun untuk mensosialisasikan di bawah atau penyebar luasan, dalam ini penyebar luasan peraturan itu sendiri sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sebenarnya perda itu dibuat. Karena percuma juga kita buat tapi masyarakat tidak mengetahui di bawah. Masyarakat sebagian kecil saja mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang sebenarnya yang mengatur semua hal-hal aspek-aspek yang kemaslahatan orang banyak. Oleh karena itu DPR sekarang itu giat-giatnya sekarang melakukan sosialisasi atau penyebar luasan perda itu sendiri. Oke, untuk sejauh ini pelibatan masyarakat dalam hal implementasi peraturan daerah ini sendiri seperti apa Pak Arifin? Jadi kalau kita mau implementasi aja kita berharap setelah kita ke bawah ya minimal artinya setelah kita melakukan suatu berhubungan langsung dengan masyarakat minimal ada toko-toko yang bisa lagi dalam hal ini bisa membantu kita sebagai corong kembali untuk melakukan hal-hal yang sifatnya untuk menyampaikan orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat yang begitu banyak dalam suatu kecamatan saja kita agak susah. Oleh karena itu setelah kita melakukan sosialisasi di bawah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tertentu, ya kita berharap dengan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa kembali menjadi coron atau membantu pemerintah kota dalam ini menyampaikan peraturan itu sendiri sehingga apa yang dilakukan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kota untuk mendorong suatu peraturan daerah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat di bawah karena kita tahu dalam suatu perda terbit itu memerlukan biaya bukan juga biaya yang sedikit. Oleh karena itu kalau perda ini setelah disahkan tidak disosialisasikan ke bawah ya sama saja ya bohong kan? Tapi kalau kita selesai ke bawah, ya alhamdulillah bisa masyarakat bisa mengetahui semua apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan DPR itu sendiri di dalam melakukan suatu membuat suatu peraturan daerah. Baik, pada intinya bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam pengimplementasian peraturan daerah ini ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, menurut data dari Damkar Kota Makassar sendiri, tingkat kebakaran di Kota Makassar setiap tahunnya apakah menurun atau justru meningkat, Pak Kabid? Untuk data sekarang itu kejadian 44. Dari banding tahun lalu itu sekitar 156. Nah ini baru bulan Mei ya. Kita berharap dengan adanya perda ini maka kejadian kebakaran itu bisa turun. Nah yang meningkat sekarang itu adalah kejadian penyelamatan yang banyak. Jadi institusi korps kami ini Damkar ini sekarang sudah berubah nomenklatur, bukan cuma menangani kebakaran saja tapi juga menangani penyelamatan. Di tahun 2020 itu sudah ada Permendagri. Nah, semua damkar itu berubah jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Nah, fungsi-fungsi penyelamatan ini yang sekarang lagi marak yang kita lakukan seperti penanganan sarang tawon, ya, kemudian kucing terjebak, terus termasuk juga penanganan penyelamatan kebakaran itu sendiri dan yang lainnya. Dan kita berharap dengan adanya perda ini ya, karena perda ini seperti saya katakan tadi dia ada dua hal, yaitu dari pencegahan dan
penanggulangannya. Dan kita melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar, dan mereka bisa terlibat karena kita ada juga namanya relawan pemadam kebakaran atau namanya Redcar. Kemudian di dalam pencegahan itu ada juga namanya manajemen keselamatan kebakaran lingkungan. Nah ini berlaku di seluruh lingkungan di Kota Makassar. Nah, tinggal kita sekarang coba bentuk perwalinya, dan kita akan berikan teknis-teknisnya, siapa yang menjadi pimpinannya di lingkungan ini. Seperti dikatakan dari Pak Dewan bahwa masyarakat ini harus siap-siap siaga juga, karena namanya kebakaran itu musibah, bukan hal yang kita harus nonton, tetapi semua kita harus siap. Oh, kalau ada kebakaran di rumah kita ini, di dekat rumah, kita harus siap juga untuk kita segera evakuasi apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi ada pelibatan masyarakat di situ ya Pak ya? Iya, jadi di perda ini yang kita buat itu ada namanya pemberdayaan juga, karena memang di Pancadharma kami itu di nomor 4 itu pemberdayaan masyarakat. Nah, kita memang di perda kami ini banyakkan untuk melibatkan masyarakat supaya masyarakat itu paham, tahu nggak ini namanya kebakaran apa, cara memadamkannya bagaimana. Ini semua yang harus kita berikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Kota Makassar. Nah, bayangkan saja kalau ada kebakaran di rumah kita, cuma kita tidak tahu padamkan. Jadi, padahal itu hal yang gampang sebenarnya. Itu kita tinggal seperti ini, selesai. Dan alhamdulillah kita ini bersyukur sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat DPRD Kota Makassar. Ini di perda kami lama loh. Nanti periode beliau ini baru lama kita usulkan, dan alhamdulillah di tahun 2022 baru bisa terrealisasi. Baik, Pak Alamsyah, untuk penyebab kebakaran sendiri di Kota Makassar ini biasanya disebabkan oleh apa Pak? Apakah arus pendek listrik atau justru seperti apa Pak Alamsyah menurut data? Kalau menurut data kami itu banyak kan, ya kita duga ya, karena kan polisi yang tentukan. Kalau kita juga itu banyak kan dari arus pendek, arus pendek dan juga kompor gas. Tapi yang memang kita survei itu hampir 70% kebakaran itu arus pendek. Dan satu hal sebenarnya ini yang paling, kalau secara umum itu karena kelalaian kita sebenarnya. Arus pendek ya bisa kita atasi karena hal ini kan kita lihat ini, dan tidak boleh kita salahkan juga PLN. Nah ini di PLN itu sudah mengatur semua surat layak operasinya, SLO-nya sudah keluar. Nah itu yang kita biasa lalaikan, dan kita biasa tidak paham caranya, bagaimana caranya untuk mencegahnya. Tidak paham bagaimana kalau kita lagi gunakan listrik seperti ini. Nah ini biasa yang kita biarkan saja ini. Kadang colokannya satu, ditambah lagi. Nah ini hal-hal yang sebenarnya hal kecil yang bisa menimbulkan sebenarnya bahaya yang besar. Makanya oleh itu selalu kami bilang, di pesan kami selalu bilang, waspadalah, karena kebakaran itu ada di sekitar kita. Ada potensi-potensinya, ada di mana saja ada. Jangan di sini, di rumah kita, di kendaraan kita pun ada, karena ada kejadian kebakaran di mobil. Jadi, sehingga patut disosialisasikan kepada semua masyarakat. Perlu kita pahamkan masyarakat bagaimana caranya apabila terjadi kebakaran, api itu bagaimana, kebakaran itu bagaimana cara memadamkannya, bagaimana cara mencegahnya. Ini semua yang menjadi tugas kami di Damkar. Ya, kita coba untuk mengedukasi warga. Setiap tahunnya kami turun itu di kelurahan-kelurahan. Dibantu lagi sama Pak Dewan Sosper. Nah itu alhamdulillah kita terbantu. Ini juga dibantu sama Celebes TV. Ya kan, ini kan bagian dari bagaimana kita mensosialisasikan, oh apa itu kebakaran itu. Bagaimana, kan orang cuma tahu api saja.
bagaimana menanggulanginya. Nah, seperti itu. Baik. Pak Fahmi, selaku pengamat tata kota, bagaimana Anda melihat instalasi kelistrikan kita, terus struktur pemukiman? Tadi kan sempat disampaikan juga oleh Pak Alamsyah, Pak, bahwa kemungkinan besar atau banyak kebakaran di Kota Makassar ini salah satunya disebabkan oleh arus pendek listrik. Nanti akan dijawab Pak Fahmi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi untuk edisi terakhir, urgensi Perda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tadi sempat terpending ya Pak ya, bahwa bagaimana Anda melihat selaku pengamat tata kota, struktur pemukiman dan instalasi kelistrikan khususnya ini di pemukiman padat penduduk, Pak. Apakah sudah aman Pak Fahmi menurut Anda? Baik, kita meminjam tadi data ya dari Pak Kabid. Kita bisa sebut memang rentang lah kalau daerah pemukiman padat, kemudian memang gampang dari struktur fisik bangunan memang gampang memicu terjadinya kebakaran. Belum lagi akses yang memang infrastruktur untuk diakses oleh pemadam itu dimensinya kadang-kadang sudah besar, diblok lagi kadang-kadang. Tapi kami pikir itu bukan menjadi sebuah isu sehingga kita tidak bergerak maju untuk melakukan hal-hal baik dalam pencegahan atau penanggulangan ya. Kalau boleh berbagi di sini, mungkin kita bisa melihat dari dua perspektif. Jadi dari perspektif kebetulan saya sebagai arsitek ya, jadi sharing sedikit. Ada dua, satu yang kita mungkin sebut biasa yang kita dengar sekarang itu namanya sertifikat layak fungsi atau SLF. Pendekatannya bisa ada dua memang sekarang itu. Kalau tidak salah ya Pak Kapit ya, Pak Dewan, satu bangunan yang baru mau dibangun itu setelah rencana dibangun kemudian kan dioperasikan, nah itu wajib SLF yang dimana wajib 5 tahun sekali untuk dicek ulang kembali kecuali rumah itu kalau tidak salah 10 tahun, izin saya kalau saya salah ya, tapi saya ingat saya gitu. Yang kedua yang existing, nah existing ini yang cenderung banyak gitu, kayak rumah itu, ruko, tempat-tempat masjid gitu, itu existing. Nah, existing ini menariknya adalah karena ketika proses SLF juga harus dilaksanakan. Nah, ketika kita melaksanakan itu biasanya terbentur oleh dua. Satu, mindset, ngapain saya punya kan aman ini bersama ini kan. Kalau mungkin area-area bangunan-bangunan komersil seperti hotel sih dia concern ya, apalagi kita kan bisa regulasi. Tapi kalau seperti masjid ngapain kan aman gitu. Jadi satu mindset, kultur yang memang masih perlu kita bersama perbaiki. Yang kedua ini biasa kita sebut ini kalau ada cara itu di biaya. Apa ini biaya kan kesini lagi periksa instalator kan duit lah gitu. Tapi lepas dari itu kami pikir sekali lagi tidak ada alasan untuk yang berbau keselamatan. Jadi dorongannya dua, satu untuk bangunan yang baru, apapun jenis fungsinya, mau komersil, rumah baru atau apa, saya kira dalam peran ini yang punya kewenangan untuk itu wajib untuk melakukan. Seiring dengan berjalannya mungkin ini PBG dan SLF, kira regulasi ini memang sangat, yang kami perhatikan di lapangan ini memang sangat luar biasa diterapkan ya. Nah, yang kedua existing ini tidak bisa disamakan kira-kira kalau untuk bangunan baru atau pemukiman baru, karena ini bangunan sudah ada. Ini perlu gradual, perlu edukasi, perlu kesabaran, perlu ya seperti inilah yang dilakukan oleh Celebes TV, bahwa untuk bangunan baru memang dibutuhkan SLF secara formal, tapi yang paling penting adalah ada di awareness, kesadaran minimal dari penghuni bahwa ada loh sumber kebakaran, begini loh caranya loh kalau kebakaran ada, begini penanggulannya, kemudian ini tanggung jawab sama-sama loh. Jadi kalau rumahnya situ terbakar, situ tidak bisa bilang rumahnya aja, nah begitu. Ini sama-sama, karena di lingkungan itu. Tadi meminjam istilahnya dari Pak Kabid, Pak Dewan, kalau ada proses kebakaran terjadi, biasanya kan yang disiram bukan disemerapi sekelilingnya. Yang tidak aware untuk itu protes, tapi kita bisa pahami kondisi masyarakat kalau lagi panik. Ya apalagi kalau berkerumun bawa handphone ya. Kita bicaranya harus luar biasa sabar. Jadi ini teman-teman, bapak-bapak ini dari Petugas Kebakaran ini dalam event ini juga, saya pribadi dan mungkin juga teman-teman mengucapkan banyak terima kasih Pak. Sudah menjaga kota, dari Pak Dewan juga terima kasih banyak.
sudah membuat regulasi yang luar biasa. Saya kira untuk kemaslahatan umat bersama lah. Baik, luar biasa Pak Fahmi. Saya ke Pak Alamsyah, Pak Kabid. Bagaimana dengan koordinasi lintas terkait dengan sosialisasi peraturan daerah ini Pak tahun 2022? Ya, jadi kami juga punya rencana induk sistem proteksi kebakaran. Itu dari tahun berapa ya? 2016. Itu berlakunya 10 tahun dan ini mengatur koordinasi dengan pihak-pihak dari polisi, dari Dishub, dari Pol PP, dari kesehatan, dari pokoknya ada semua, itu ada kesepakatan-kesepakatan yang kami buat. Cuma memang dalam pelaksanaannya itu agak sulit karena kita kalau ada kebakaran sudah langsung terjun aja. Padahal seharusnya ada pemberitahuan bahwa ini. Tapi mereka pada menyusul biasanya. Dan alhamdulillah itu dalam kebakaran hampir semua turun. Cuma memang kita selalu terlambat. Ya seperti itulah, memang seperti dikatakan masyarakat, ya pemadam terlambat. Ya pastilah terlambat karena kebakaran baru. Iya. Baru seperti itu. Tapi itu adalah hal yang kita maklumi. Kita maklumi dan koordinasi kita kepada seluruh elemen-elemen juga ada namanya forum M65 juga ada di situ, kita sampaikan juga kepada media, juga kepada seluruh pejabat yang ada di kepolisian dengan Dam Ramil juga. Nah, mereka pada bertanya, jadi kita ada buatkan grup. Jadi kalau ada 65 atau kebakaran kita tinggal share, sudah ada seperti ini. Oh iya. Jadi mereka biasanya turun. Jadi kita bersyukurlah dengan adanya rencana induk kita itu, ya kita juga di rencana induk itu kita bisa memetakan, oh ini daerah sini rawan nih, rawan kebakaran nih. Kemudian ada juga kita petakan posko-posko kita ini sudah harus begini, sampai tahun begini sudah harus ada. Karena bertambahnya penduduk itu membuat kita harus lebih lebih kita kuat lagi, lebih banyak kita anggota lagi kita kita terima. Dan tentunya dengan kepadatan penduduk yang semakin padat, ya perlu kita juga peralatan yang mumpuni, karena ya namanya pemadam itu kalau tidak ada peralatannya sulit juga, mengandalkan tenaga sulit juga. Jadi mereka harus dibantu dengan dengan alat-alat yang canggih, dan kita alhamdulillah berkat persetujuan Dewan dan Pak Wali sudah ada mobil rescue kita, ada peralatan-peralatan yang bisa membuka pintu besi itu dengan cepat. Kemudian ada juga mobil tangga kita yang bisa untuk evakuasi masyarakat, termasuk kemarin yang di Transmall itu kita pakai mobil tangga. Dan banyaklah yang bisa kita kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah kita, ya. Tapi tentunya semakin ke depan kan semakin memerlukan penanganan yang lebih bagus, maka perlu juga penambahan, ya. Dan kita bersyukur setiap tahunnya ini ada mobil yang kita beli untuk membantu masyarakat kita yang lagi kebakaran atau dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Saya ke Pak Dewan. Pak Dewan, karena kita sudah di segmen terakhir Pak, silakan harapan-harapan mungkin ke masyarakat dan juga tentu saja pemerintah Kota Makassar dalam ini Damkar sebagai pelaksana tentu saja silakan Pak. Ya, jadi harapan-harapan saya sesuai apa yang disampaikan tadi dari Pak Haruna dari Tata Kota, bahwa Damkar itu atau teman-teman kita yang bertugas di Damkar itu, ya kita tahu memang bahwa tugas itu 1 kali 24 jam itu non-stop, ya. Oleh karena itu harus berinovasi ke depan sesuai apa yang dikatakan tadi Bapak dari Tata Kota, bahwa ya ke depannya itu harus selalu berinovasi. Karena kenapa? Kita di DPR selalu mendukung hal-hal ini. Karena kenapa? Ini kan
yang namanya musibah kan kita tidak tahu kapan datangnya karena ini. Oleh karena itu saya berharap saudara-saudara kami yang di Damkar ya silakan berinovasi. Bagaimana caranya supaya yang tadinya dalam penanggulangan suatu kebakaran mungkin bisa dipadamkan setengah jam, bisa 10 menit untuk bisa dipadamkan. Karena dengan adanya tadi inovasi dengan mungkin apa yang disinggung juga tadi saya lupa, bahwa di Damkar itu memang di dalam Perda itu diatur ada relawan setiap kalau kecamatan itu dilatih. Saya kira teman-teman Damkar ini tolong kami sebagai perwakilan daripada masyarakat yang ada di Kota Makassar, silakan maksudnya bersosialisasi cepat sehingga apa yang kita harapkan sama-sama Perda tersebut lahir bisa betul-betul bermanfaat di masyarakat luasnya. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Dewan, terima kasih Pak Kabid, terima kasih Pak Fahmi sudah bersedia berdiskusi bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.